Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, setelah lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Bapa di surga, pagi ini kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Engkau beri, untuk setiap berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami dapat melewati hari-hari kami oleh karena kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan saat ini kami membawa seluruh keberadaan kami. Kami hendak bersyukur dan menyembah Tuhan serta mendengarkan suara-Mu. Kami mohon Tuhan yang akan melawat kami. Urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan semua jemaat yang hadir. Sehingga semua kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang sedang dalam perjalanan, Kau yang akan tibakan mereka dengan sukacita. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Apabila ada intervensi roh jahat, kuasa kegelapan, penguasa di udara, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang berkuasa melawat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang indah ini kita datang kepada Tuhan bersama-sama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik buat dia. Kasih-Nya, anugerah-Nya itu sangat besar buat kita. Mari kita naikkan satu pujian, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Dan kita punya pengharapan selalu ada di dalam Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Kau pegang
Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ku aman dalammu, harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya
Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, karena Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu berada di sisi kami dalam apapun yang kami hadapi, setiap pergumulan yang kami hadapi, di dalam suka maupun duka. Engkau selalu ada dalam hidup kami, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, karena itu pada saat ini ya Bapa, kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seluruh hidup kami, roh kami, jiwa kami, hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk membesarkan nama-Mu, dan kami boleh menjadi berkat buat yang lain. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi setiap kami dan melawat setiap kami, apapun yang kami alami. Engkau lebih tahu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Tidak berkesudahan kasih Tuhan ya buat kita, karena Tuhan itu, berkat Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kita. Tidak hanya secara materi, tapi kesehatan. Kalau kita bisa sehat, kita bisa melakukan segala sesuatu. Itu adalah berkat Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Nya selalu hadir dan dalam hari-hari kita. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tangan Tuhan yang perkasa yang selalu memegang hidup kita. Amin. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat. Selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Silakan duduk. Kita percaya ya bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan ada beserta dengan kita. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan, Allah
yang namanya berkuasa, namanya yang menjadi menara yang teguh, menjadi kota benteng perlindungan kita. Ada kuasa dalam namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. benar, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, Termasyhur perkasa selamanya. perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan, nama di atas segala nama. nama di atas segala nama, Nama yang telah membebaskan nama yang kita. telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termasuk. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa. Kita percaya ya, tadi kita udah nyanyikan ada kuasa dalam nama Tuhan. Dan kita akan tinggikan dia. Karena itu Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Setiap musuh dikalahkan. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini.
biasa. Sama-sama kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Ayo lebih luas, lebih kita ekspresikan lagi. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan pada dunia, Allah bangkit, Bersoraklah, Allah bangkit, amin. bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersyukur, sekali lagi kita selalu bersyukur karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa, karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa, yang kasih-Nya memulihkan hidup kita, apapun keadaan kita, apapun masa lalu kita, tapi kasih Tuhan itu yang selalu membangkitkan dan memulihkan. Darah-Nya yang sudah dicurahkan buat kita, karena itu kita selalu bersyukur dan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima darimu. Rancangannya selalu indah bagi kita, Rancanganmu indah sebab kita hidup selalu ada di dalam bagiku. Dia. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, Kuasa-Mu membangkitkan rohku. darah-Mu telah tercurah bagiku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna, Pengorbananmu
Hidup yang kami miliki saat ini adalah anugerah Tuhan. Dan apapun yang menjadi milik kami juga adalah berkat-berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau juga mati bagi kami, berkorban buat kami, supaya anugerah itu sungguh-sungguh nyata menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Dan ajar kami untuk selalu mengingat anugerah Tuhan, sehingga menghargai anugerah itu sebagaimana mestinya, dan kami boleh menjaga, menghargai setiap pemberian Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, supaya setiap apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan yang akan menjadi teguran, nasihat dan tuntunan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Dari kemarin Bapak Ibu saya harap-harap cemas. Kenapa harap-harap cemas? Karena dunia kita yang kita diami sekarang ini rupanya sudah berubah. Sudah tua ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena biasanya hujan itu paling sampai Maret. Maksimal masih ada Mei. Tapi dari kemarin hujan terus turun. Tadi pagi pun bangun pagi hujan turun. Saya cuma berpikir Tuhan, ini jemaat bagaimana? Tetapi puji Tuhan saya masih melihat banyak yang hadir walaupun mungkin ada beberapa yang tidak hadir karena hujan. Tetapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus mencari Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini yang menjadi topik pembahasan kita adalah menabur dan menuai. Saya kira istilah ini menjadi istilah yang sangat umum, bahkan sudah berkali-kali kita dengarkan dalam pembahasan-pembahasan khotbah di dalam gereja, khususnya di gereja kita di tempat ini. Ternyata kalau berbicara tentang menabur dan menuai, tidak hanya berbicara tentang dunia pertanian ataupun perkebunan, tetapi itu juga berbicara tentang bagaimana kita memaknai kehidupan ini, ya. Tuhan menggunakan istilah ini di dalam Alkitab tidak hanya ketika mereka membicarakan tentang apa yang mereka kerjakan di ladang mereka, tetapi justru menganalogikan itu untuk menunjukkan ataupun menyampaikan satu kebenaran kepada umatnya supaya dalam menjalani kehidupan ini benar-benar mengingat dan menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini ada waktunya untuk menabur, tetapi juga ada waktunya untuk menuai. Dan untuk segala sesuatu ada waktunya dan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, tentu tidak akan pernah ada menuai kalau tidak ada menabur. Ya, bisa aja kita mendapatkan ataupun mungkin memperoleh sesuatu dari orang lain, tapi itu merupakan belas kasihan orang lain ataupun mungkin kepedulian orang lain. Tapi kalau berbicara tentang menuai, maka orang yang menaburlah yang berhak untuk menuai. Walaupun memang di negara-negara tertentu biasanya gini, kalau misalnya saya punya pohon durian, lalu kemudian durian itu tumbuh persis di perbatasan rumah saya dengan rumah tetangga saya. Lalu kemudian ternyata separuh dari pohon durian ini berada di area dari halaman tetangga. Jadi mereka berkata bahwa kalau durian ini berbuah, maka apa yang ada di atas pekarangan mereka adalah milik mereka. Itu di negara tertentu. Tapi saya kurang tahu di negara Indonesia apakah seperti itu. Kalau misalnya ada ke sebelah tanaman kita, ya berarti itu milik mereka. Begitu. Berkatnya mereka. Mereka bisa menuai walaupun mereka tidak pernah menabur. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata kalau kita memperhatikan, membandingkan dunia menabur dan menuai dalam konteks pertanian, dan konteks memaknai kehidupan ini ternyata ada persamaannya. Yang pertama adalah ketika seseorang menabur untuk bisa menuai, maka ada satu proses yang harus dijalani. Ada satu proses yang harus dilewati. Ada satu proses yang harus dilakukan. Tidak ada ditabur tiba-tiba menuai gitu. Tetapi ada proses yang panjang yang akan dilalui oleh orang ini.
Saya mencoba untuk menggambarkan sejenak. Ketika seseorang hendak menabur, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh seseorang adalah dia harus punya lahan ataupun tempat untuk menabur benih tersebut. Ya, contoh misalnya kalau sekarang kita tidak punya lahan yang luas, mungkin ada halaman atau barangkali lebih simpel itu pot. Ya, kita menyediakan potnya dulu, kita menyediakan lahannya dulu. Kalau kita tidak punya pot, tidak punya lahan, maka kita tidak akan pernah memulai proses untuk menabur menuai. Dan ketika kita sudah punya lahan tersebut, ada tanah, baru kemudian langkah selanjutnya baru kita lakukan. Nah, dalam konteks memaknai kehidupan, lahan itu, tanah itu adalah hati kita sendiri. Itu sebabnya Alkitab juga menggambarkan bahwa ada yang firman itu ditanam, ditabur di jalan yang berbatu, tempat tanah yang berbatu, ada di pinggir jalan, ada di semak duri, lalu kemudian ada juga tanah yang subur. Nah, sekarang tanah yang mana yang kita miliki dalam hati kita? Apakah tanah yang berbatu? Apakah tanah di pinggir jalan yang akhirnya mengeras dan tidak bisa bertumbuh dengan baik diinjak-injak orang? Ataukah berada di antara semak-semak sehingga akhirnya juga firman itu menjadi mati? Ataukah hati kita ini menjadi tanah yang subur ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan? Dan ketika kita sudah memiliki lahan atau tanah atau pot itu, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menyediakan benih, ya, pemilihan benih. Biasanya dalam pemilihan benih maka akan dipilih benih-benih ataupun biji-biji yang terbaik. Saya masih mengingat orang tua saya zaman dulu kalau mereka karena memang kami dibesarkan dari dunia pertanian dan perkebunan. Yang jelas padi, singkong, kopi, kemenyan, itu adalah kehidupan kami. Nah, yang paling rutin tentu yang paling di depan mata itu adalah masalah padi. Ketika musim panen, maka biasanya orang tua saya sudah memilih dan memisahkan mana kira-kira yang bisa dijadikan untuk menjadi benih, dan biasanya benih ini adalah hasil panen yang terbaik. Mengapa demikian? Karena nanti bibit ini, kualitas bibit yang kita punya itu akan menentukan hasilnya. Kalau bibitnya tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Dan itu sebabnya selalu akan dilakukan pemilihan bibit yang terbaik. Lalu kalau kita kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan, bibit apa? Ya, kita mendengarkan bibit-bibit itu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Bibit yang terbaik adalah demikian firman Tuhan. Tetapi ada bibit-bibit yang rusak ataupun mungkin tidak baik. Pengajaran-pengajaran sesat ataupun mungkin pemahaman-pemahaman yang tidak cukup terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus selektif. Sekarang ini apalagi di mana saja, kapan saja kita bisa buka YouTube. Kita bisa mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah. Apakah itu memiliki bibit yang berkualitas atau hanya sekedar untuk mengenyangkan telinga kita. Karena 2 Timotius juga mengatakan akan tiba saatnya orang akan memalingkan diri terhadap kebenaran dan ajaran yang sehat, tetapi membuka telinga mereka terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sebagai satu contoh, kayaknya baru saja orang heboh masalah tanggal 29 katanya akan kiamat. Sekarang kan lagi ribut tentang kiamat kan. Boleh kita dengar tentang kiamat, tidak jadi masalah. Tapi percuma kita memikirkan tentang kiamat kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Yang kita lakukan mau kiamat kek, mau apa kek yang terjadi. Yang penting kita hidup dalam iman kepada Kristus, dalam ketaatan kepada Tuhan. Kemarin dalam katekisasi kita juga sedikit menyinggung ini karena berbicara tentang hari kiamat gitu. Nah, saya bilang gini, nggak perlu dipusingkan dengan hari kiamat. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan berkenan kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan sehingga kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun juga kita sudah siap. Kemarin saya sempat bercanda kepada seorang anak pemuda. Karena anak pemuda ini saya lihat kebaktian umum tidak datang, kebaktian pemuda juga tidak datang. Lalu saya tanya gini, kemana aja? Saya bilang, dia cuma senyum-senyum aja. Terus saya berkata begini, coba kalau Tuhan Yesus datang, yang di gereja semua diangkat, kamu ketinggalan ketiduran di rumah. Yang lain bercanda, ketawa-ketawa semua. Bisa aja seperti itu karena tidak
siap siaga, tidak siap sedia, tidak berjaga-jaga. Tetapi justru yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya benih yang ada di dalam hati kita ini tumbuh dan satu saat bisa menghasilkan buah. Lalu kemudian yang ketiga, ketika kita sudah memilih benih, lalu kita berarti menabur. Dalam istilah lain mungkin menyamaikan. Ada memang bibit-bibit yang disamaikan dulu, nah di satu tempat lalu nanti kemudian dipindah di tempat yang permanen ya. Ada yang mungkin di pot atau mungkin di tempat khusus, lalu itu ditanam. Dan kemudian ketika ditanam, maka ada perawatan lanjutan. Ketika ditanam itu berarti harus dipupuk. Ya, sama firman itu pun selalu harus dipupuk dalam kehidupan kita, ya. Lalu kemudian itu dirawat, dijaga sedemikian rupa. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, renungkanlah itu siang dan malam, dikatakan oleh firman Tuhan. Dan karena kita tahu bahwa ketika benih itu ditanam, maka dia akan diperhadapkan dengan berbagai macam situasi. Bisa aja airnya kurang, sehingga harus disiram. Bisa aja hama datang. Dia harus disemprot pakai pestisida. Bisa aja mungkin hujan yang begitu deras datang, maka dia harus diantisipasi saluran airnya. Supaya benih itu bisa tumbuh dan kemudian dijaga juga disiangi, ya dibersihkan. Ketika dia sudah mulai berbuah, kalau itu sudah itu padi, maka ada burung-burung yang bisa memakan. Ataupun mungkin ada hama-hama yang lainnya yang bisa memakan. Dan itu perlu perawatan khusus. Demikian juga kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita harus terus dirawat, dipupuk, disirami. Sehingga firman itu bisa tumbuh. Yang menjadi catatan adalah jelas kalau berbicara tentang tabur tuai, apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menanam durian, nggak mungkin kita menuai jambu. Walaupun sekarang ini saya ngelihat, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Di YouTube itu kadang-kadang mereka menanam pisang lalu dicampur dengan pepaya, tiba-tiba buahnya pepaya dan pisang. Saya nggak tahu apakah itu pembodohan atau apa. Kadang-kadang ditanam pisang dengan anggur, tiba-tiba yang muncul juga pisang dan anggur. Itu aneh-aneh, saya nggak tahu, belum pernah buktikan. Ada yang sudah pernah buktikan? Ada kan yang di real gitu, aneh-aneh begitu. Saya percaya sih maksudnya gini, tujuan utamanya adalah supaya orang banyak yang memperhatikan dapat duit. Karena orang dengan berbagai macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan duit. Tetapi yang jelas kitab Hosea pasal 8 ayat 7 juga berkata, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Artinya gini, kalau kita menanam satu, itu bisa menghasilkan 100. Contoh misalnya padi. Sebiji padi itu bisa menghasilkan satu satu tandan atau apa? Pisangnya standarnya. Satu bulir padi atau gandum gitu. Jadi banyak, itu bisa seratusan ya. Nah, artinya juga di sini ketika seseorang menabur angin, angin kan selewat. Tapi kemudian itu bisa menuai puting beliung. Nah, gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan tidak menghasilkan tepung dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya, ya. Kenapa Hosea berkata seperti ini? Karena pada waktu itu bangsa Israel mengeraskan hatinya dan melupakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan gambaran melalui kehidupan Hosea. Apa yang terjadi dengan Hosea? Dia adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menegur, untuk mengingatkan, dan untuk menasihati orang Israel. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Hosea, Hosea, kamu nikahin Gomer. Katanya, Gomer itu adalah perempuan sundal. Bisa dibayangkan pria baik-baik dalam tanda petik pendeta, tiba-tiba disuruh Tuhan, kamu nikahin itu pelacur. Maaf saya pakai istilah, ini memang iya gitu loh. Lalu kemudian Hosea menikahi dia, menyayangi dia, merawat dia, memperhatikan dia, lahirlah anaknya. Anaknya itu sesuai dengan juga apa yang Tuhan katakan. Ada Lo-ami itu kamu adalah umatku, ada Lo-ruhama dan segala macam. Nanti Bapak Ibu bisa ngelihat di kitab Hosea. Udah dirawat, disayang, diperhatikan, dijaga. Dasar orang memang sudah hidupnya nggak jelas. Pergi lagi bersundal. Pergi kepada pria lain. Ya, lalu kemudian setelah dia bersundal, tinggal dengan pria lain. Tuhan bilang kepada Hosea, Hosea,
kamu nikahin lagi itu Gomer. Nah kalau saya jadi Hosea, apa-apaan emang gak ada yang lain? Masih banyaklah pilihan gitu kan. Lalu Hosea nikahin lagi Gomer. Disayang lagi, diperhatikan lagi, dirawat lagi. Bersundal lagi, hobi kali. Punya anak lagi, setelah itu Tuhan mengatakan nikahin lagi. Dinikahin lagi. Nah Tuhan mau menggambarkan kepada mereka, walaupun kamu berkali-kali berbuat dosa, bersundal dan bersundal terus, tetapi kasih karunia Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya diberikan kepada umat yang dikasihinya. Jadi meskipun tenggelam, tenggelam dan tenggelam lagi, tetapi secara manusia kayaknya ini udah keterlaluan gitu. Pria mana ada yang mau seperti itu? Wanita mana yang mau seperti itu? Kalau ada wanita bilang sudah menyetujui suaminya mau berpoligami, itu saya kira di hatinya sebenarnya menangis. Itu munafik itu, bersandiwara itu, drama kehidupan itu. Mana ada sih orang mau diduakan, berbagi dua, kan nggak ada. Ya. Nah itu sebabnya Tuhan mau mengajar kita supaya dalam memaknai kehidupan ini kita mengingat bahwa apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita tabur sekarang, kita mendapatkan konsekuensinya besok, lusa, dan tahun depan bahkan dalam kekekalan. Jadi apa yang kita perbuat sekarang itu akan menentukan hari-hari kita ke depan dan juga untuk hari selanjutnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak melanjutkan dari kitab Hosea, tapi saya mau belajar kembali dengan satu hal yang menarik tentang riwayat Nuh. Saya kira Nuh ini menjadi satu gambaran yang menuai secara luar biasa. Bapak Ibu mungkin mengingat beberapa tahun yang lalu, saya kalau tidak salah, saya waktu awal-awal tinggal di Jakarta, itu ada satu film yang sangat fenomenal bernama film Titanic. Ada yang tahu itu? Pada nonton nggak? Anak sekarang pasti masih tahu ya. Itu film Titanic itu wow, pada waktu itu kayaknya salah satu film yang sangat fenomenal. Dan dalam film tersebut diceritakan ada seorang bangsawan dan seorang wanita ya yang sedang kasmar, si prianya ini yang sangat suka kepada wanitanya. Tapi yang mau saya garis bawahi bukan percintaan mereka, tetapi bagaimana kapal yang mereka tumpangi itu mereka berlibur dengan kapal pesiar yang luar biasa. Bahkan kalau tidak salah satu yang berperan penting dalam pembuatan kapal ini mengatakan Tuhan pun tidak bisa membuat kapal seperti itu. Nah Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal. Apa yang terjadi dalam perjalanan itu akhirnya menabrak. Kalau saya tidak salah ya ungkapan kata-kata itu mungkin ada sedikit yang kurang pas. Menabrak karang dan kemudian tenggelam itu kapalnya. Ya, nah itu fenomenal. Tetapi ternyata kalau kita melihat dalam Alkitab ada kapal yang sangat fenomenal yang terjadi, yang dibangun sebelum kapal Titanic, ya Titanic ya. Ya udahlah bahasa Indonesia aja, Titanic lah. Ya. Susah-susah amat ya. Ternyata itu sudah yang kesekian. Ini adalah kapal Nuh. Ya. Kapal Nuh ini ternyata besar banget Bapak Ibu. Dan ini adalah kapal pesiar pertama yang berlayar selama 40 hari. Dan ternyata yang lebih menarik lagi bukan hanya manusia yang ada di sana, tapi juga semua jenis binatang. Dan itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan keluarga Nuh dari murka Tuhan oleh karena kejahatan manusia yang sudah merajalela. Tetapi justru Tuhan membiarkan Nuh dan keluarganya berlibur dalam kapal yang super besar. Nah coba kita lihat Bapak Ibu, super besar apa sih kapal yang Tuhan perintahkan dibuat oleh Nuh. Dalam ayat yang ke-14 pasal 6 Kejadian pasal 6 ayat 14 saya akan bacakan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya. 300 hasta itu sehasta kan segini ya. Ini kan benar hasta ya. Ini hasta. Berarti kalau 300 hasta berarti kira-kira lebih kurang 150 meter. Kebayang Bapak Ibu 150 meter kapal
perahu dibuat oleh tangan manusia. Itu sesuatu yang dahsyat. Apalagi itu dibangun di lokasi yang tidak wajar. Kenapa saya mengatakan tidak wajar? Yang pertama, di Timur Tengah itu tidak mudah untuk cari pohon. Karena saya belum pernah melihat hutan di Timur Tengah. Nggak pernah saya ngelihat hutan. Kalau hutan tanaman iya banyak di sana. Tapi hutan beneran gitu, paling saya ngelihat ada beberapa tempat itu pun karena sudah pinus ditanam dan pohon-pohon yang lain. Nah kalau di Indonesia kan gampang, tinggal pergi aja ke hutan mana gitu banyak kan. Mau pergi ke hutan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, masih banyak hutan, banyak pohonnya gitu kan. Nah ini di padang gurun untuk membangun satu perahu raksasa itu dibutuhkan banyak pohon yang besar. Dan belum lagi itu dibuatnya di gunung. Gunungnya kayak apa? Bukan gunung pohon. Tapi itu yang jelas sangat menarik. Nah 150 meter kira-kira di sini. Nah 50 hasta lebarnya, 50 hasta artinya sekitar 25 meter. Ini cuma 13,5 meter Bapak Ibu. Dari sini ke sini 13,5. Jadi kira-kira 2 kali ini lebarnya. Kebayang Bapak Ibu? 2 kali ini lebarnya gede banget ya. Lalu bagaimana dengan panjangnya, tingginya? 30 hasta tingginya, 15 meter. Karena dibuatkan berapa tingkat? 3 tingkat. Itu berarti satu tingkat itu 5 meter. Jadi 5 meter kali 25 meter kali 150 meter. Itu benar-benar kapal raksasa itu. Luar biasa banget itu ya. Nah itu adalah menjadi tempat mereka selama 40 hari. Untuk menyelamatkan mereka dari murka Tuhan yang akan menghukum seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup, bahkan seluruh bumi ini. Nah kenapa Tuhan menghukum umat manusia? Coba kita lihat Bapak Ibu. Kenapa Tuhan menghukum? Pasal 6 ayat 1 dulu kita lihat. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan. Lalu kemudian ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berarti kan sudah ditanam. Kalau sudah berbuah berarti sudah ada yang tanam. Betul ya? Betul? Kalau berbuah berarti kan karena sudah ada yang ditanam. Nah di sini dikatakan selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan menyesal, kemudian bukan hanya menyesal, hatinya menjadi pilu. Ya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 2 kali Tuhan mengatakan aku menyesal menciptakan mereka. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, sampai Tuhan mengatakan aku menyesal. Kenapa Tuhan menyesal? Ternyata karena bumi ini telah rusak oleh kejahatan manusia. Coba kita lihat Bapak Ibu dalam ayat yang ke-11. Ayat 11. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya, rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 3 kali disebutkan rusak. Kalau sudah rusak Bapak Ibu, ya mungkin masih ada yang bisa diperbaiki, tapi ini udah gak bisa diperbaiki. Makanya Tuhan mau menghancurkan semuanya karena kerusakan-kerusakan moral yang terjadi dalam kehidupan umat manusia pada waktu itu. 2 kali sebenarnya Tuhan melakukan hal seperti ini, mirip. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah Sodom dan Gomora. Cuma memang Sodom dan Gomora itu dalam konteks yang lingkup yang lebih kecil. Ya, Alkitab tidak pernah mencatat sebenarnya di mana posisinya persis, tapi yang jelas ada di lembah Jordan. Di lembah Jordan itu salah satu konon katanya itu adalah laut mati. Nah,
Jadi berdasarkan tradisi, makanya kalau orang pergi ke Israel, salah satu tempat yang dihampiri itu di dekat ataupun di pantai di dekat Laut Mati itu adalah ada batu di situ. Konon katanya batu itu, saya sih nggak terlalu percaya. Batu itu katanya adalah istri Lot yang kena menjadi tiang garam. Jadi biasanya bis berhenti di situ lalu bilang, itulah dulu istri Lot. Kok bisa di jurang gitu loh. Yang saya heran tuh kok bisa di jurang. Itulah istri Lot yang sudah menjadi tiang garam karena dia menoleh ke Sodom dan Gomora yang sudah dihukum oleh Tuhan dengan api dan belerang. Tuhan sudah mengatakan jangan menoleh ke belakang. Sebab kalau kamu menoleh ke belakang kamu akan mati. Tapi noleh, harta gua ada di sana. Bertahun-tahun saya kumpulkan, saya membangun rumah saya. Sayang pisan gitu kata orang Sunda bilang. Nah, lalu kemudian dia menoleh menjadi tiang garam. Ya, itu adalah lembah Jordan. Ya, tanah yang subur sebenarnya, tapi sekarang menjadi laut mati. Katanya itu tradisi. Walaupun Alkitab tidak pernah menceritakan apakah laut mati itu benar-benar dari situ. Enggak pernah, di Alkitab tidak pernah dicatat. Ini hanya persepsi ataupun tradisi yang diyakini orang. Nah, tetapi ini peristiwa ini lebih luas lingkupnya. Karena di sini dikatakan seluruh bumi, hewan yang ada di darat, hewan yang ada di udara pun semua mati. Karena kebayang, kalau burung-burung kan bisa terbang ya. Tapi udah gak ada tempat lagi, apa yang mereka makan? Enggak, lalu apakah dia 40 hari akan terus terbang? Enggak mungkin, matilah semuanya. Tetapi justru Nuh dan keluarganya berlibur. Saya menggunakan istilah ini. Mereka berlibur di kapal pesiar yang megah ini. Disertai dengan, saya nggak tahu gimana cara Tuhan merawat juga 40 hari binatang-binatang yang ada di situ. Pokok itu adalah rahasia Tuhan sendiri. Berarti kan Tuhan bisa membuat mereka tidak perlu lapar. Atau memang Tuhan menyediakan di situ makanan mereka yang akan mereka nikmati. Kalau misalnya memang kanibal kan bisa makan teman-teman ini. Tapi kan sudah diatur berpasang-pasang. Ya, Tuhan sudah mengatakan itu berpasang-pasang. Itu adalah keajaiban Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang dilakukan oleh Nuh? Apa yang dia tabur? Apa yang dia perbuat sehingga dia bisa mendapatkan liburan yang menakjubkan? Coba beberapa waktu yang lalu, sorry ya Pak, bagi Bapak Ibu mungkin yang suka dari perusahaan pergi berlibur gitu ya. Saya pernah membawa satu rombongan ke Israel. Bukan hanya ke Israel, mereka malah ngajak saya. Saya nggak pernah nginjak Bali, nggak pernah nginjak Belitung, jadi tahu jadinya. Itu karena berkat ya. Jadi ceritanya itu ada sekelompok rombongan dari Jawa Tengah, termasuk Jogja. Mereka ini adalah para pengusaha-pengusaha oli dan ban. Ya, jadi mereka tiap tahun tuh diajak liburan Bapak Ibu. Mereka ada yang ke Eropa, ada yang Asia dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu gilirannya mau ke Israel. Cuma memang kadang-kadang mereka juga pelit banget kalau menurut saya. Mereka bilang budgetnya sekian tapi yang terbaik. Ya sudahlah, saya pingin lakukan yang terbaik. Pokoknya budgetnya yang termurah tapi pinginnya yang paling enak. Ya gak apa-apa lah kalau masih bisa dapat gitu kan. Siapa yang tidak kepingin bayar murah tetapi mendapatkan yang terbaik. Sama saya juga biasanya begitu kalau misalnya beli jas kalau lagi diskon. Kalau nggak diskon kan mahal. Ya, itu kalau beli jadi ya. Nah, apa yang dilakukan oleh keluarga Nuh ini sehingga mereka ini bisa menabur liburan, keselamatan, ya, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tidak secara instan, mereka tidak berbuat apa-apa. Yang pertama adalah ternyata mereka ini adalah orang-orang keluarga yang tahan uji. Kenapa saya mengatakan tahan uji? Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-9 pasal 6. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Ya, jadi dia itu mempertahankan untuk tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Jadi kalau kita memperhatikan kehidupan Nuh, ini adalah kehidupan di mana orang berada di tengah-tengah orang lain yang hidup kacau balau, yang hidup dalam kejahatan, yang hidup dalam kebiasaan buruk, yang hidup dalam moral yang bejat, yang hidup dalam kebiasaan yang tidak lagi berkenan. Karena memang moral mereka, kehidupan mereka itu sudah rusak di mata Tuhan yang menyebabkan Tuhan menyesal.
jadi lingkungan yang parah. Karena lingkungan itu sangat menentukan bagaimana kita hidup. Tetapi kalau kita tidak menjadi orang yang tahan uji, maka kita akan hanyut dengan dunia di mana kita berada. Di lingkungan di mana kita hidup. Sebagai satu contoh, saya masih mengingat ketika saya masih SMP, SMA, itu lingkungan saya itu adalah lingkungan anak-anak yang boleh dikatakan tidak baik. Kadang-kadang mereka bolos. Saya nggak tahu apakah sekarang ini anak-anak masih ada bolos. Apalagi kalau zaman itu kan jalan kaki 6 kilo Bapak Ibu. Jadi bisa nggak nyampe ke sekolah. Pulang sekolah juga nanti pulang ke rumah gitu. Bolos. Ya. Kemudian yang kedua, mereka kan dikasih uang untuk bayar uang sekolah SPP. Itu bisa nggak nyampe ke sekolah, itu dimakan. Jadi saya biasa jalan bareng itu 9 orang Bapak Ibu. Yang bisa SMA itu 3 orang. Yang bisa lulus SMA cuma 2 orang. Karena kelakuan-kelakuan yang sudah tidak benar gitu. Main judi di jalan. Jadi uang sekolah mereka dimainkan main judi. Ya, ada banyak hal, lingkungan yang buruk yang kita hadapi pada saat ini. Dan lingkungan itu terutama masalah media sosial. Ya, media sosial itu sekarang kalau kita tidak tahan uji, maka iman kita bisa rontok dan hancur. Itu sebabnya firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sebagus apapun keluarga mendidik kita, sebaik apapun keluarga mengajar kita, menasehati kita, tetapi kalau kita tidak memelihara iman kita dan kita berada di lingkungan pergaulan yang buruk, maka nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang berkualitas itu bisa hancur karena pergaulan yang buruk. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kita sudah punya kebiasaan yang baik, kita bangun pagi bekerja dengan baik, ngomong yang baik, berbicara yang baik, berkelakuan yang baik. Tapi kemudian kita berada di lingkungan yang kelakuan yang buruk, ngomong yang buruk, kehidupan kebiasaan yang rusak. Kalau kita tidak tahan uji, maka kita juga akan menjadi rusak dan buruk. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Nuh pada waktu itu. Bisa kita bayangkan sejamannya, satu zaman Bapak Ibu. Itu semua rusak, bobrok dalam istilah yang sekarang. Hancur kelakuan mereka, moral mereka sudah tidak benar. Tetapi justru meskipun dunia yang mereka hadapi pada waktu itu sudah bobrok, moralnya rusak dan hancur. Tapi mereka tetap hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dengan siapa kita bergaul dan bagaimana kita menyikapinya? Oke lah kalau misalnya saya sebagai pendeta, hamba Tuhan. Lingkungan saya pasti kan kebanyakan juga pendeta, hamba-hamba Tuhan. Grup-grup ya, grup-grup hamba-hamba Tuhan. Ya tapi juga ada grup-grup SMA, ada grup-grup keluarga, ya, ada grup kuliah. Nah tetapi bagaimana dengan kita dalam dunia yang kita hadapi sekarang ini? Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pekerja, lingkungan kita kadang-kadang entertain, katanya entertain kemana? Ke karaoke, ya kan? Ada yang seperti itu, entertainnya ke karaoke, ketemu dengan cewek-cewek bahenol. Itu kan tergoda. Banyak yang seperti itu. Matanya sudah mulai. Ya, mungkin awal-awalnya janganlah jangan dalam nama Tuhan Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus saya tidak mau lihat itu gitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tapi lama-lama juga sedikit buka mata gitu. Oh ya menarik juga ya. Gitu. Ih cantik. Nah mulai kan. Karena dimanapun kita berada pasti di situ juga akan ada godaan demi godaan. Tetapi kita melihat justru mereka menanamkan nilai-nilai yang kuat dan itu membuat mereka menjadi tahan uji. Meskipun di lingkungan yang bobrok. Nah dunia yang kita hadapi sekarang ini bobrok memang. Ada banyak keluarga yang hancur gara-gara itu. Karena gini, suami nonton TikTok tiap hari. Jadi jangan berpikir bahwa sekarang ini yang nonton TikTok itu hanya ibu-ibu.
Ya, jangan berpikir seperti itu. Sekarang juga ada anak-anak muda pokoknya siang malam TikTok, ketawa-ketawa sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri, hihihi gitu. Nonton TikTok. Nggak salah sebenarnya kita punya aplikasi TikTok. Tapi seharusnya sewajarnya lah gitu kan. Nggak usah juga tenggelam dengan TikTok. Lupa pekerjaan, lupa berdoa, lupa ke gereja demi TikTok. Ibu-ibu tenggelam dengan drakor. Nggak masak, suami mau kelaparan, nggak peduli. Rela begadang sampai larut malam demi drakor. Banyak yang hancur karena itu godaan. Karena dunia yang kita hadapi seperti itu kelihatannya memang bagus, kelihatannya bagus. Mungkin alasan kita adalah ya sudahlah sesekali refreshing. Tapi lupa tanggung jawab kita. Ada yang pernah ibu-ibu nggak seperti itu di sini? Sampai lupa masak, lupa bangun karena drakor. Ya perlu bertobat itu. Ya itu berarti nggak tahan uji kan? Tidak tahan uji. Kalau orang yang tahan uji, nggak akan hanyut dengan hal itu. Ya, dia akan tetap mengerti tanggung jawab, dia akan tetap mengerti kewajiban, dia tetap akan melakukan apa yang benar setiap hari. Tetapi kita melihat belajar. Justru karena mereka ini menjadi orang-orang keluarga yang tahan uji, maka mereka ini adalah orang-orang yang menuai liburan yang luar biasa, keselamatan. Yang kedua, apa sih yang mereka miliki, yang mereka tabur? Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang tangguh. Ya, orang-orang yang tangguh dan orang-orang yang pekerja keras. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat lanjutan ayat tadi. Sebentar Bapak Ibu, saya cari dulu ayatnya. Maaf Bapak Ibu, saya cari dulu. Ya, dalam ayat pembacaan kita tadi dikatakan bahwa buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal itu Bapak tahu? Jadi itu semacam penutup lem dari dalam dan dari luar. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit dan segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nah, tetapi yang jelas di sini Tuhan Nuh tidak diceritakan secara detail bagaimana mereka membuat bahtera itu. Tetapi yang jelas bahtera itu jadi 3 lantai, ya. Nah, ini adalah satu proses yang panjang. Ada orang yang mengatakan, saya lupa di mana juga ayatnya di sini, itu mereka kerjakan lebih kurang 4 bulan. Sekitar 120 hari. Ya. Nah, mengerjakan itu dengan bahan-bahan bukan seperti sekarang. Kan sekarang kita bisa telepon aja tukang kayu, ya. Ada tukang kayu, lalu kita telepon toko, saya butuh kayu sekian, ukurannya sekian, jumlahnya sekian, alamatnya di sini, saya butuh lem, saya butuh cat dan segala macam. Tapi waktu itu kan semuanya manual. Kalau saya menjadi Nuh pada waktu itu, mungkin saya berpikir panjang dulu gini, Tuhan, kalau boleh tawar-menawar, apakah Tuhan bisa minta tolong, saya mau minta tolong. Tuhan kan maha kuasa Tuhan, bim salah bim, abrakadabra, jadilah kapal sesuai dengan keinginan Tuhan. Ternyata di sini tidak ada tawar-menawar Bapak Ibu. Nuh mengerjakan itu beserta dengan anak-anaknya. Mereka berjuang mengumpulkan apa yang dibutuhkan untuk itu. Tanpa bersungut-sungut, tanpa saling menyalahkan, tanpa meminta bantuan orang lain. Tapi mengerjakan itu dengan tangguh. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang cemen.
Istilah orang sekarang. Orang tua tahu cemen nggak? Apa ya terjemahan istilahnya itu cemen ya? Apa ya tim? Cemen, payah. Ada istilah lain nggak? Hah? Tidak tahan banting, tidak punya daya juang. Ya, parahlah orang itu. Sedikit-sedikit nggak bisa. Nggak punya semangat juang. Nah bagaimana seseorang bisa menuai yang baik, mendapatkan liburan, mendapatkan penyelamatan, tapi kalau tidak punya daya juang. Banyak orang sekarang ini karena serba instan. Ya, serba instan. Karena orang tua sekarang ini kadang-kadang juga keterlaluan. Kenapa saya bilang keterlaluan? Bajunya disiapin untuk anak-anak. Makanan sudah disiapin, semua sudah disiapin. Jadilah anak-anak yang cemen. Tidak punya daya juang karena semuanya sudah ada. Tinggal minta, pah minta ini, mah minta ini, pah minta ini. Nah saya masih mengingat Bapak Ibu, dari kecil saya sudah diajar untuk bertanggung jawab dan mandiri. Jadi saya dari kecil pun bisa menghasilkan uang Bapak Ibu. Ya, kenapa saya bisa menghasilkan uang? Saya bisa memetik kopi, orang tua sendiri. Saya bisa ikutan ke kebun kemenyan, dapat uang. Saya bisa lakukan apapun untuk bisa mendapatkan uang. Sampai saya kuliah Bapak Ibu, sepeser pun tidak pernah dibayar oleh orang tua saya. Saya berjuang. Sampai saya ngambil S2, 1 rupiah pun tidak pernah dibayar oleh orang tua saya. Kenapa? Karena saya usahakan itu semua dengan berjuang. Sampai sepatu sobek, saya jalanin Bapak Ibu. Jadilah saya dimanapun saya berada, saya bisa hidup. Ya tentu karena penyertaan Tuhan. Tidak bisa dilupakan. Tapi kan ada faktor manusianya. Ada enggak kita menjadi seorang yang tangguh dan bisa berjuang, bukan sedikit-sedikit mengeluh. Enggak bisa, enggak mampu. Tuhan kayunya itu dari mana Tuhan? Tuhan lemnya dari mana Tuhan? Gede pisan Tuhan. Lalu kemudian mereka bilang teuing lah. Iya kan? Tahu teuing? Kalau orang Sunda itu teuing enggak peduli lah. Tetapi justru mereka ini, wow. Sekeluarga loh cuma Nuh anaknya, berapa anaknya ya? 3. Anaknya 3. Ya, Ham, Sem, dan Yafet. Ya, mereka adalah orang-orang pekerja keras dan tangguh. Nah kalau orang tidak mau bekerja keras dan tangguh, maka orang itu biasanya akan mendapatkan hidup yang susah. Ya, orang bekerja keras aja belum tentu dapatkan yang baik, apalagi tidak bekerja keras. Saya masih mengingat Bapak Ibu, kalau ingat itu kadang ketawa di kampus ya. Kadang-kadang kan di kampus itu seenaknya, kita di asrama. Jadi pada saat mau ujian Bapak Ibu, besok ujian, malam ini baru belajar. Banyak orang yang sensi, marah-marah, stres, karena besok ujian. Nah kalau saya enggak, ada metode saya juga paling pinter untuk nyatat catatan. Dan teman-teman saya suka minta catatan saya. Istilah zaman dulu kan masih ada steno kan. Kalau sekarang kan tinggal dikirim materinya udah jadi kan. Kalau dulu Pak Samuel BP itu ngajar, saya harus nyatat. Wah panjang, makanya pakai steno gitu. Bumi gitu tinggal lingkaran aja. Manusia gitu, M garis gitu. Supaya catatannya cuma kita doang yang bisa tahu. Saya udah jauh-jauh hari saya kasih garis. Ketika besok ujian, saya tinggal baca sekali lagi. Teman-teman itu pada yang stres, marah-marah, segala macam. Nah, karena mereka tidak mempersiapkan diri. Banyak orang seperti itu. Mereka tidak memikirkan besok, lusa, ke depan. Mereka hanya memikirkan kesenangan hari ini. Sehingga apa yang terjadi? Penyesalan, penderitaan, kesukaran. Dan itu yang terjadi pada manusia zaman itu. Mereka hanya bersenang-senang. Mereka hanya menikmati kehidupan sesaat. Mereka tidak memikirkan jauh ke depan. Dan apalagi memikirkan Tuhan. Mereka tidak pikirkan itu. Dan itu sebabnya mereka gagal, menderita, dan hancur. Sama halnya Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh misalnya dalam mengelola uang. Ada orang, istilah orang Batak bilang, Rebo Kamis. Pak si Mare tahu itu artinya Pak? Artinya tahu Pak? Apa Pak artinya? Nah, Rebo Kamis, nasai habis. Artinya Rebo Kamis segitu dapat segitu habis. Bahkan ngutang. Justru harus membuat pembukuan. Makanya ada pepatah yang diajarkan dari kecil kita ini.
jangan lebih besar pasak daripada tiang. Karena besok masih ada hari. Jangan habiskan untuk hari ini. Semut, makanya belajarlah dengan semut. Kalau musim kemarau, mereka mengumpulkan, menabung sebanyak-banyaknya. Nanti musim hujan, tinggal santai, ongkang-ongkang. Tapi seringkali manusia lebih bodoh daripada semut. Semut lebih pintar daripada manusia. Semut, makanya Alkitab mengatakan, belajarlah dari semut. Mereka pekerja keras. Mereka adalah pejuang. Tapi manusia banyak sekali yang cemen, tapi di sini nggak ada pasti. Di luar sana banyak sekali. Nah justru apa yang kita lakukan sekarang akan kita tua berikutnya. Ini sebenarnya ada 5 tapi satu lagi aja kepanjangan. Yang ketiga adalah kenapa sampai mereka mendapatkan liburan yang luar biasa di kapal pesiar. Ya, karena keluarga ini ternyata adalah keluarga yang bergaul dengan Tuhan. Nah dalam ayat 9, ayat 9 pasal 6. Pasal 6 ayat 9 saya akan bacakan. Ini adalah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Nuh itu bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Saya mencoba gali lagi Bapak Ibu ini bergaul ini dalam pengertian apa sih? Ternyata bergaul di sini dari bahasa aslinya itu adalah berjalan dengan Allah. Bersama-sama berjalan dengan Allah. Artinya bahwa dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia selalu melangkah bersama dengan Tuhan. Dia selalu membuat segala sesuatu rencana itu dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bergaul dengan Allah itu membuat dia menjadi orang yang tidak bercela. Bergaul dengan Allah membuat dia menjadi orang yang beriman. Nah saya kaitkan di sini dengan orang yang beriman. Kenapa begitu? Kan belum ada hujan, belum ada badai, belum ada masalah. Tapi justru sudah buat kapal di gunung. Orang kan bikin kapal di mana? Di mana bikin kapal Bapak Ibu? Enggak ada orang bikin kapal di gunung. Pasti di pantai. Nanti kalau misalnya, kenapa di pantai? Supaya nanti untuk menggesernya, karena kapal gunanya untuk di air, di laut. Nah ini di gunung, di padang gurun. Bagaimana ini? Ini membutuhkan iman. Tapi justru iman ini dia miliki, dia punya karena dia bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau mungkin orang berkata gini, gile, orang Jakarta, gile buat kapal di padang gurun. Airnya dari mana? Mungkin kalau dicandain gitu, nggak masuk akal nih ya orang. Ini udah gini kali ya, gitu. Bikin kapal, kamu harusnya bikin dong di laut, jauh banget lautnya. Ya, memang kalau pada zaman itu di daerah itu kan kebanyakan saya nggak tahu juga kenapa Tuhan kok berbicaranya lebih banyak di daerah Timur Tengah, ya. Ya asal jangan kita semuanya jadi orang Timur Tengah. Indonesia tetap Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jangan nyontoh. Kan sekarang ada juga orang Kristen kemarin pada waktu katekisasi ada anak remaja yang nanya gini. Om, kok sekarang di YouTube itu banyak katanya ada orang Kristen mereka pakai ini, pakai jubah, pakai. Saya bilang gini, itu namanya ada gereja saya tidak perlu sebutkan, tapi itu meniru beberapa tradisi dan kebiasaan orang Yahudi. Padahal kan Alkitab sudah mengatakan, Paulus mengatakan baik orang Yahudi, budak ataupun merdeka sama di hadapan Tuhan. Tetapi di sini bukan maksudnya pakaiannya. Ya, makanya ada pendeta-pendeta juga pakai yang Yahudi-Yahudian gitu. Ya nggak perlulah, kalau perlu mau pakai belangkon ya nggak ada masalah lah, ya kan? Yang penting pantas dilihat, rapi itu ya. Jangan juga seenaknya. Ya, harusnya tetap menyesuaikan diri dengan budaya setempat yang disebut dengan kontekstualisasi. Minggu lalu, ini saya cerita sedikit dengan pembicara Pak Gunawan Santoso minggu lalu. Dia WA saya, boleh nggak pakai sepatu kets? Katanya dia. Saya bilang diatur aja Pak, bagaimana Bapak merasa sejahtera. Gak apa-apa karena saya juga memang pakai sepatu kets. Lalu kan dia pakai celana jeans minggu lalu ya. Terus dia berkata saya begini, pas duduk di situ.
Wah kalau ini di pegangsaan gak mungkin katanya dia. Ini kan bukan pegangsaan. Saya bilang ini GATHB. Saya bilang yang penting adalah pantas. Kalaupun kita pakai jas tetapi kita nggak menyampaikan suara Tuhan, ya percuma gitu. Nah maksudnya kita bisa kontekstualisasi lah. Maksudnya kita beradaptasi dengan lingkungan. Yang penting pesan Tuhan itu disampaikan. Apakah akan lucu nanti kalau misalnya Bapak Ibu saya pakai kipa? Atau misalnya saya pakai cambang di sini pelihara gitu karena lebih rohani kalau kelihatan seperti itu gitu. Itu tidak menunjukkan kerohanian, itu adalah budaya ya. Nah, tetapi kita melihat bagaimana mereka menjadi orang-orang yang tangguh dan ketangguhan mereka itu karena mereka memiliki iman yang kuat. Itu sebabnya apa yang mereka punya, mereka adalah orang-orang yang tahan uji, mereka adalah orang-orang yang tangguh, mereka adalah orang-orang yang punya iman, bahkan belajar taat walau tidak masuk akal. Ketaatan mereka tidak masuk akal karena iman. Itu sebabnya mereka menuai yang terbaik bagi mereka. Mereka diselamatkan, keluarga mereka mengalami kuasa Tuhan secara luar biasa. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini, kadang-kadang mungkin kita menghitung, ngapain ya ke gereja. Kadang-kadang kalau berpikir secara akal, tiap minggu ke gereja, nyanyi, mendengarkan firman Tuhan, pulang begitu aja. Atau melayani lagi, ya, latihan, main musik dan lain sebagainya. Apa yang kita dapatkan? Tapi yang jelas, apa yang kita lakukan sekarang ini tidak akan sia-sia. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Sebab Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang patut kita terima. Bahkan dalam kitab Korintus mengatakan kita akan mempertanggungjawabkan dalam penghakiman Kristus. Apa yang baik dan yang jahat yang kita perbuat selama kita masih hidup. Itu sebabnya mari kita menabur kebaikan, kebenaran selagi masih ada kesempatan. Karena apabila kesempatan itu sudah lewat, maka kita tidak akan dapat melakukannya lagi. Dan ketika kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus pada kesempatan ini. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, ada baiknya kita berdiam diri sejenak, kita introspeksi diri di hadapan Tuhan, supaya kita boleh dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman bagi dirinya. Saya persilakan untuk pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Nanti Papa Tikos akan memimpin kita dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami boleh datang, duduk, mendengarkan sabdamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar, membimbing kami, mengerti makna akan tabur dan tuai di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan teladan dari hamba-Mu, Nuh yang kami Tuhan boleh pelajari dan lakukan dengan sungguh. Semuanya bisa untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami Tuhan bersama-sama boleh ingin mengenang, memperingati karya besar anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia yang rela berkorban untuk menyelamatkan kehidupan kami agar kami terbebas dari hukuman dosa.
darahnya yang sudah tercurah di atas kayu salib, tubuhnya yang tercabik-cabik, itu yang boleh Tuhan kami imani, kami mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan kami. Di hadapan kami ada roti sebagai lambang tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik. Begitu juga anggur sebagai lambang daripada darah yang sudah tercurah. Berkati Tuhan saat kami Tuhan dalam perjamuan ini Tuhan boleh memakan roti dan anggur, sehingga kami Tuhan boleh bersuka cita menerimanya. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus dan air anggur yang melambangkan darah Kristus. Terimalah sebagai peringatan akan Dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti penebusan darah Kristus dan perjamuan kudus. Tetapi bagi Bapak Ibu yang meskipun belum dibaptis tapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan mengambilnya. Inilah tubuh dan darah Kristus, bagi-bagikanlah. Kita akan nyanyikan pujianku, hidup oleh anugerah-Mu. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sementara roti kita angkat di atas kepala kita, kita mengingat pengorbanan Kristus bagi kita yang telah mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya terluka. Dia berkorban buat kita. Sebagaimana firman Tuhan juga mengajar kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh,
menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji, menjadi pejuang-pejuang iman dalam kehidupan kita. Kalau Kristus menang melewati penderitaan, bahkan kematian itu untuk menyelamatkan kita, bukankah kita juga mau belajar kepada Kristus menjadi seorang yang tahan uji dan tidak akan menyerah sampai mencapai tujuan akhir kita di tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan. Engkau telah berjuang menghadapi penderitaan dan siksaan sampai hembusan napas terakhir. Tetapi Engkau telah menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa. Dan Kau rela mati, melakukan karya penebusan di atas kayu salib supaya kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Anggur ini melambangkan akan tubuh darah Kristus. Darah yang kudus dan darah yang suci. Tertumpah dari tubuhnya untuk menebus kita dan membayar dosa-dosa kita. Sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa dan kita menjadi ahli waris dalam kerajaannya. Firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Darah-Mu yang suci telah menyucikan kami. Darah-Mu yang berkuasa telah menyembuhkan kami, memulihkan kami, membangkitkan kami. Dan kami boleh mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiam diri sejenak. Betapa Tuhan telah menabur kasih, pengorbanan, dan penebusan kepada kita. Dia berjuang menjalani jalan salib yang penuh dengan penderitaan. Tapi Tuhan juga menghendaki supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah hanyut oleh keadaan situasi di sekeliling kita. Tapi kita menjadi pejuang-pejuang tangguh yang terus bekerja keras mempertahankan iman kita. Karena kita percaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami tetap berjalan dalam iman dan keyakinan kami. Sehingga kami tidak akan pernah goyah sampai garis akhir. Dan kami akan berkata, kami akhirnya mengalami kemenangan. Dan kami bersama dengan Engkau. Engkau menempatkan kami di tempat yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sementara cawan-cawan akan dikumpulkan, waktu selanjutnya saya serahkan. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Walman Tumanggor yang selalu mengingatkan kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Saat ini juga menyambut jika ada jemaat yang baru hadir, bisa mengangkat tangan. Semuanya yang setia, dan mari kita bawa rekan-rekan kita untuk datang kepada Tuhan. Kemudian pada minggu ini yang berulang tahun ada beberapa dari Bapak Ibu yang berulang tahun. Yang pertama adalah Bapak Irwan, kemudian Bapak Simatupang, Saudara Samuel, dan Bapak Sinaga. Mari kita berikan satu pujian. Selamat ulang tahun ya Bapak dan Saudara. Tuhan memberkati dengan
kesehatan, dan berkat Tuhan yang selalu berlimpah. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati Pak Irwan, Pak Simatupang, Saudara Samuel, dan Bapak Sinaga. Saat ini kita juga akan memberikan persembahan. Saya undang untuk Bapak Ibu yang bertugas bisa maju ke depan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Susi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat firman-Mu pada pagi ini ya Bapa. Biarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta dapat menjadi terang buat kami semua ya Bapa. Berkati Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam kesehatannya ya Bapa. Berkati juga dalam pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyampaikan persembahan, berkati dan kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, kerahkan kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada pada saat ini oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan Engkau yang selalu menjadi pertolongan bagi kami dalam setiap keadaan kami. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu indah bagi kami. Dan kami berada di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Dan itu sebabnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini.
Kau tahu kebutuhan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Tuhan selalu memperhatikan mereka dan menjadi pertolongan bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan khususnya mereka yang sedang undur dan tawar hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dicurahkan dan pemulihan boleh terjadi sehingga setiap kami boleh mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan, bahkan memberkati mereka dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Kau tahu juga apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan menyediakan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Engkau yang akan terus memberkati mereka, baik untuk Pak Irwan, untuk saudara Samuel, untuk Pak Simatupang dan Pak Sinaga yang tidak bersama dengan kami. Engkau juga akan melawat mereka dan Engkau akan terus membimbing mereka supaya semakin hari semakin hidup bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kau memberkati mereka di dalam perjalanan iman mereka. Kau berkati juga dalam pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka. Lebih daripada itu, mereka boleh semakin mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan untuk bangsa ini. Pakai para pemimpin-pemimpin kami dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga mereka dapat berfungsi secara maksimal buat bangsa ini. Khususnya kalau sebentar akan terjadi pergantian kepemimpinan, Kau yang akan menolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bahkan pemimpin-pemimpin berikutnya akan menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan pulang, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.